Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan buat sebuah konten tentang logo, dimana logo ini yang pernah ya saya share juga di beberapa media sosial bahwa saya mendapatkan job baru ya proyek baru dari ibu-ibu lagi. Kali ini sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut adalah pengajian juga, pengajian ibu-ibu, yang dimana mereka membuat sebuah kajian yang tujuannya untuk menjadikan para ibu-ibu itu merasa bahagia gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian dari sini saya mencoba untuk membuat sebuah logo. Pesannya adalah logo tersebut tidak boleh terlalu feminim tidak boleh terlalu feminim, tapi kemudian harus terlihat profesional ya. Maksudnya boleh feminim tapi tetap profesional, kemudian modern, dan juga ibaratnya itu lebih dewasa ya, tidak fun atau playful ya, atau yang lebih muda, itu lebih dewasa gitu ya, lebih dewasa. Baik, kali ini logo tersebut saya bikin dan alhamdulillah sudah disetujui. Kita langsung saja ke Adobe Illustrator. Baik teman-teman, ini adalah logo dari komunitas Ibu Bahagia yang disingkat dengan KIB. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui bersama ya, pemesanan dari logo ini adalah komunitas kajian ibu-ibu, tapi mereka ingin tidak terlalu feminim ya, karena mungkin ini lebih dewasa ya, sehingga profesionalitas dan juga kedewasaan juga harus ditampilkan ya, seperti itu ya. Jadi logonya adalah seperti ini teman-teman. Kemudian ini saya bikin dengan konsep yang cukup ya, dan kebetulan di sini saya mendapatkan project ini di saat bulan haji ya, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Ini menjadi salah satu inspirasi terbesar dari logo ini. Baik, seperti ini logonya. Konsepnya ada beberapa bentuk yang nanti bisa kita lihat ya. Kita perhatikan. Oke, ini adalah logo negatifnya dari sini, bisa dilihat. Kemudian ini adalah konsepnya teman-teman ya. Komunitas Ibu Bahagia, di sini ada huruf K yang saya bikin seperti ini di sini ya. Kemudian I, ini adalah puncak dari di tengah-tengahnya. Kemudian ini B, ini adalah seperti sayap ya. Dan di sini ada konsep yang memang membentuk dari logo tersebut ya. Jadi saya seperti biasanya kita membuat konsep dulu, baru kita memvisualisasikan konsep tersebut ya. Baik ya, ini adalah bagaimana saya membuat konsep dari logo tersebut. Yang pertama di sini simbol yang saya masukkan adalah simbol Ka'bah, kemudian bunga, mahkota, dan jilbab ya. Jadi teman-teman, di sini saya membuat 4 simbol, 4 makna ya, yang itu bisa ya dimasukkan dalam logo. Yang pertama Ka'bah ya, dalam simbol Ka'bah adalah simbol ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini setiap muslim akan merasa bahagia saat mendapat panggilan menuju Baitullah, Masjidil Haram, dan bersujud di depan Ka'bah sebagai pusat kiblat dunia ya. Jadi teman-teman, kenapa inspirasinya Ka'bah ya? Karena pada bulan Dzulhijjah ini banyak sekali orang-orang yang berangkat haji ya, dimana berangkat haji itu adalah satu kesempatan yang itu menjadikan mereka berbahagia ya, karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjidil Haram ya, yang itu menjadikan semua muslim itu pasti merasa bahagia. Dan itu adalah satu kesempatan yang luar biasa, terutama di Indonesia. Kalau di Arab sana ya mungkin hampir setiap tahun ya mereka haji ya, tapi kalau di Indonesia ya ini adalah hal yang jarang sekali terjadi ya, kecuali mereka yang mempunyai dana dan juga mungkin
kemampuan ya di sana ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah sebuah wujud atau simbol dari kebahagiaan seorang muslim, termasuk muslimah, yaitu wanita-wanita Islam muslim ya, kaum muslimin. Baik, selanjutnya di atas Ka'bah tumbuh bunga mekar ke atas langit. Jadi titik di bawah itu adalah Ka'bah yang itu menciptakan satu bentuk lagi di atasnya, yaitu kalau kita berpikirnya bahwa kalau di atas Ka'bah itu tidak ada yang lain ya, kecuali sebuah karunia ya di atasnya ya. Jadi orang yang hadir yang dipanggil ke Baitullah itu pasti merasa dirinya mempunyai sebuah karunia, diberi karunia. Nah, karunia tersebutlah yaitu bentuk sebuah bunga. Bunga adalah simbol keindahan dan kecantikan ya. Di sini kita berharap orang-orang yang berada di Ka'bah ya, di depan Ka'bah di sini, yang maksud dari simbol yang saya bikin itu adalah mereka merasa bahagia. Nah, bahagianya ini lain teman-teman ya, karena bahagianya di sini kalau berdasarkan keimanan dan ketakwaan ya. Kalau bahagianya itu berdasarkan keimanan dan ketakwaan, bahagianya di sini adalah bahagia karena mendapatkan ridho Allah ya. Karena itu bahagia yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan inilah yang kami maksud sebagai simbol bunga, yaitu bunga indah ya, bunga Islam ya, bunga kepribadian Islam. Bunga ini juga bisa menjadi simbol keindahan surga. Jadi kalau teman-teman membaca banyak riwayat ya, bahwa surga itu digambarkan seperti taman gitu ya, yang dimana taman itu tentunya pasti ada bunganya ya. Nah, kemudian ada buah-buahannya, kemudian ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain. Baik teman-teman, nah kemudian bunganya itu tidak sembarang bunga. Jadi bunganya saya rancang seperti mahkota. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di situ bunganya simetris ya. Kita membuat sebuah bunga yang simetris dan mempunyai pusat ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di situ seperti mahkota para permaisuri yang ada di kerajaan-kerajaan Islam gitu ya, kerajaan-kerajaan di berbagai tempat ya, seperti di Nusantara, kemudian di mana ya. Memang kalau di kerajaan-kerajaan Islam mungkin tidak ada mahkota ya, tapi di sini kita mengambil sebuah mahkota yang itu adalah kerajaan-kerajaan yang mungkin dimiliki oleh orang-orang Islam nanti di surga gitu ya. Nah, ini saya anggap sebagai sebuah mahkota ya, kita bentuk seperti mahkota sebagai pengingat bahwa di sini sebagai pengingat bahwa wanita soleha adalah penghulu bidadari surga, adalah pemimpin bidadari surga ya. Jadi mereka akan menjadi raja menjadi ratu bagi para bidadari surga. Jadi wanita soleha itu menjadi ratu di surga nanti. Pada huruf I dan B membentuk gamis dan kerudung ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada I dan B, di sini B ya. Nah, ini kita bentuk terlihat seperti gamis, dan kita berada di pusatnya teman-teman ya. Berada di pusatnya ini. Jadi ini terlihat seperti sayap mungkin ya di sini, tapi di sini sebenarnya adalah gamis, baju kurung. Kemudian ini ada jilbabnya ya, jilbabnya yang itu menjulur ke bawah sebenarnya ya, tapi di sini kita perlihatkan seperti ada sayapnya ya. Tapi semuanya ini mempunyai satu konsep, yaitu ini adalah jilbab ya. Kemudian kita letakkan di pusat mahkota, maknanya bahwa bidadari surga dijaga kehormatannya oleh Allah SWT. Jadi para bidadari di surga itu tidak tersentuh ya, tidak terlihat dan tidak tersentuh kehormatannya oleh makhluk apapun. Sedangkan penghulu bidadari menjaga kehormatannya karena Allah. Jadi konsepnya bahwa kalau bidadari itu dijaga kehormatannya oleh Allah, sedangkan para wanita surga, wanita-wanita yang menjadi penghulu bidadari itu di dunia dia menjaga kehormatannya karena Allah. Nah, ini yang menjadikan kedudukannya mereka mungkin lebih mulia ya di sisi Allah ya. Oke teman-teman ya, baik ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa simbolnya
ada 4, yaitu Ka'bah, bunga, mahkota, dan jilbab ya, dan semuanya itu merangkai logo ini ya, dan dimana logo ini menjadi mudah-mudahan ya menjadi bermanfaat bagi teman-teman komunitas Ibu Bahagia. Baik teman-teman, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam membuat logo komunitas, ataupun teman-teman kalau ingin membuat logo komunitas, bisa komunitas dakwah dan non-profit ya, bisa hubungi saya langsung di chat di sini ataupun WA ke nomor saya ya. Baik, dan teman-teman, di sini saya juga memberikan sebuah desain gratis kalender Islam ya, teman-teman bisa download ya, dan link sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah teman-teman, seperti itulah bagaimana saya membuat sebuah logo ya, dimana teman-teman tahu di situ memang saya membuat sebuah garis ya, menggunakan brand dari komunitas, yaitu komunitas Ibu Bahagia KIB. Kemudian saya bentuk sebuah simbol, di mana simbol tersebut mencerminkan sebuah kebahagiaan. Kebetulan teman-teman, di sini saya membuat logo ini di saat bulan haji ya, Dzulhijjah. Kemudian karena itu saya mempunyai sebuah inspirasi ya, dan di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali ya momen-momen bahagia. Bahkan di media sosial teman-teman sudah tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah dipanggil di Masjidil Haram, kemudian mereka mengucapkan syukur dan alhamdulillah, dan sehingga mereka menjadikan bulan itu adalah bulan kebahagiaan menurut saya ya, terutama kebahagiaan dalam ibadah, yaitu naik haji gitu ya. Sehingga inspirasi dari kebahagiaan itu adalah saya pada saat itu adalah Ka'bah, dimana Ka'bah ini orang-orang muslim itu sangat bahagia apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk ke Baitullah, dan pusat dari kebahagiaan disitulah yang disebut dengan ridho Tuhan ya, ridho Allah ya, seperti itu. Baik teman-teman, seperti itu bagaimana saya membuat logo, dan konsepnya juga seperti itu. Inspirasi itu bisa datang dari manapun, di bulan-bulan tertentu, dan juga waktu-waktu tertentu itu bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Kemudian dari logo ini saya berharap mudah-mudahan ini bisa istiqomah, kemudian yang digunakan dengan maksimal, dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Oke, baik teman-teman, jika teman-teman ingin membuat logo komunitas dakwah, logo lembaga dakwah, masjid, dan yang lain sebagainya, bisa hubungi saya langsung di WA saya. Nanti logo teman-teman juga saya akan tampilkan di channel ini, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Baik teman-teman, ada sedikit informasi bagi teman-teman yang muslim ya. Di sini saya akan membuat saya sudah membuat kalender hijriah yang itu selama 1 tahun, kalender hijriah 1445, dan kebetulan di sini kita bulan Muharram, ini adalah awal dari kalender hijriah. Teman-teman bisa download kalender hijriah yang saya buat ya, formatnya adalah PDF, dan jika teman-teman ingin mendapatkan file Corelnya bisa menulis di kolom komentar email teman-teman masing-masing ya. Nah di situ nanti saya akan email Corelnya ya, kemudian bisa dipakai teman-teman untuk kebutuhan yang lain ya, mungkin bisa untuk channel teman-teman yang lain, dan juga untuk brand atau pesanan untuk orang saudara atau teman dan yang lain sebagainya. Baik teman-teman, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya kali ini, dan terima kasih tetap setia untuk menonton di channel Yanto Desain, dan mudah-mudahan teman-teman di sana dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kreatif ya, senantiasa berkarya, dan dalam kondisi yang bahagia. Salam dari kami Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.